Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sofi Muhyiddin selaku dosen mata kuliah Quran Hadis dan semua teman-teman kelas A1 PMI. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Husna Amalia, NIM 2040410015, dan saya Nayuni Sadia, NIM 2040410028. Kami akan mempresentasikan materi Quran Hadis yang bertema wahyu dan proses turunnya Al-Quran. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa poin mengenai wahyu dan proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, apa itu wahyu? Yang kedua, beberapa pendapat turunnya Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran diwahyukan. Yang keempat, proses turunnya Al-Quran. Baik, mari kita bahas mengenai wahyu dan proses turunnya Al-Quran. Sebenarnya apa itu wahyu? Wahyu dari segi bahasa adalah petunjuk yang disampaikan secara sembunyi, atau dengan kata lain, wahyu tersebut menggunakan metode sembunyi-sembunyi dalam penyampaiannya. Sedangkan pengertian wahyu menurut syara adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dipilih dari beberapa hambanya mengenai beberapa petunjuk dan ilmu pengetahuan yang hendak diberitahukannya, tetapi dengan cara yang tidak biasa bagi manusia, baik dengan perantaraan atau tidak dengan perantaraan. Wahyu diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia atau umat tertentu. Selanjutnya, proses turun dan penyampaian wahyu. Ada beberapa proses, yaitu 1. Wahyu yang turun melalui mimpi yang hakiki atau terbayang dengan jelas. 2. Wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara dibisikkan ke dalam jiwanya. Yang ketiga, wahyu disampaikan dengan cara kedatangan malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Keempat, wahyu datang kepada Nabi Muhammad melalui Jibril yang memperlihatkan rupanya yang asli dengan 600 sayap yang menutup langit. 5. Wahyu disampaikan oleh Allah dengan cara membicarakannya secara langsung kepada Nabi di belakang hijab atau tabir. 6. Israfil turun membawa beberapa kalimat dan wahyu sebelum Jibril datang membawa wahyu Al-Quran. 7. Ketika Nabi Muhammad berada di atas langit pada malam Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya kepada beliau tanpa perantara malaikat. 8. Wahyu disampaikan dengan menyerupai suara lebah. 9. Wahyu disampaikan dengan menyerupai suara gemercikan lonceng. Turunnya Al-Quran ada 3 pendapat. 1. Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul hingga wafat. 2. Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. 3. Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka diturunnya Al-Quran secara bertahap. Selanjutnya, cara Al-Quran diwahyukan. 1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya.
Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat, meskipun turun wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagai rupa aslinya. Kemudian, proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Diceritakan dari Dewi Aisyah, Nabi Muhammad senang menyendiri di Gua Hira. Suatu ketika, datanglah malaikat Jibril dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq 1-5. Nabi berkata, "Saya tidak bisa membaca." Lalu, malaikat Jibril memegang dan memeluk Nabi dengan erat, sampai beliau tidak bisa bernafas hingga 3 kali. Dan Jibril berkata, "Bacalah." Lalu, Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, Nabi pulang dan memberi kabar kepada Khadijah. Dengan perasaan takut di hatinya, beliau berkata, "Selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi menceritakan kepada Khadijah kejadian saat di Gua Hira. Sebagai seorang istri, Khadijah menenangkan dan memberikan dukungan. Kemudian Khadijah mengajak Nabi untuk bertemu dengan Waraqah dan menceritakan kepadanya. Waraqah berkata, yang mendatangi Nabi saat di Gua Hira adalah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya.